watching online worship. Hallelujah. We worship you because of who you are. Kita menyembah Tuhan bukan for what He did. Kita menyembah Tuhan bukan sekedar buat apa yang Dia sudah kerjakan buat kita, tetapi karena siapa Dia. Bapa yang bertanggung jawab, Allah yang luar biasa. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang syukur adalah kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, syukur adalah kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, syukur adalah kekuatan. Orang dunia bilang money is power. Orang dunia bilang uang adalah kekuatan. Tapi saya bilang hari ini, give thanks is the power. Bersyukur adalah kekuatan kita. Amin. Kalau uang kekuatan kita, kadang-kadang ada uang, kadang-kadang ada uang. Lalu pertanyaan saya, adakah kita kadang-kadang kuat, kadang-kadang enggak? Tapi kalau bersyukur, kita selalu bisa bersyukur. Imut-imut banget saudara ini. Ngegemesin saya kalau ngeliat jemaat gitu. Amin. Amin. Kalau uang tidak selamanya kita ada. Tetapi kalau bersyukur kita selalu bisa bersyukur. Agak lumayan nih. Sebagian kehujanan tadi beku itu kepalanya. Ulang. Uang tidak selamanya ada. Tapi kalau bersyukur kita selalu bisa bersyukur. Amin. Bersyukur itu cuma sebuah persoalan mau atau tidak. Sama-sama bilang sama saya, syukur adalah kekuatan. Itu yang kita mau belajar hari ini. Mazmur 99 ayat 2 sampai 5. Tuhan itu maha besar di Sion. Amin. Dan Ia tinggi mengatasi apa? Segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, aku mau menyanyikan syukur bagi nama Tuhan yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Who He is, siapa Dia? A mighty king, raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Ayat yang kelima kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Nah, kesimpulan saya, klik. Syukur adalah kekuatan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, sepanjang tahun 2013 yang kita sebut tahun bersyukur ini, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di mana kita kuat, kalau saudara perhatikan, itu saat kita bersyukur. Selalu lupa hari Minggu saya ngomong apa? Church has to make some noise. Gereja harus ada bunyinya. Jokowi harus kaget karena ada apa itu di situ. Ya kan, jangan kita kaget sama trompet di situ. Mereka harus kaget lihat kita semangat di sini. Amin. Syukur adalah kekuatan. Kalau kita mau jujur sepanjang tahun 2013, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di mana kita kuat, kalau kita mau jujur dan kita mau melihat, pasti itu hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di mana kita bersyukur. Amin. Tetapi sebaliknya, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di mana kita lemah, itulah hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di mana kita kurang bersyukur. Amin. Karena hidup ini bukan tergantung persoalan. Hidup ini bukan tergantung masalah. Hidup ini bukan tergantung badai. Yang namanya tantangan, masalah, pergumulan selalu ada. Tetapi orang yang menghadapinya dengan syukur akan selalu melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau saudara tanya sama saya, pendeta,
Syukur itu kekuatan untuk apa, pendeta? Di hari terakhir di tahun 2013 ini, saya menjumpai 5 alasan kenapa syukur adalah kekuatan. Yang pertama, karena syukur dapat meredam segala kebencian, kekecewaan, kepahitan yang sangat merusak. Sama-sama bilang sama saya kebencian. Sama-sama bilang sama saya kekecewaan. Sama-sama bilang kepahitan. Kebencian, kekecewaan, kepahitan tidak pernah menciptakan hari depan yang cemerlang. Halo? Kebencian, kekecewaan, dan kepahitan tidak pernah menciptakan hari depan yang cemerlang. Lama-lama gue frustasi juga nih. Kebencian, kekecewaan, kepahitan tidak akan menciptakan hari depan yang cemerlang. I am your pastor, saya gembala saudara. Saya melarang satu orang pun jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan memasuki tahun 2014 dengan membawa kekecewaan, kepahitan, serta kebencian. Halo? Dengar? Dengar? Saya ulangi. I am your pastor, saya gembala saudara. Sebagai gembala, saya ngomong dari hati saya yang terdalam. Saya melarang satu orang pun jemaat yang olehnya Tuhan percaya untuk saya gembalakan membawa masuk ke tahun 2014 kebencian, kekecewaan, dan kepahitan. Itu sudah cukup merusak 2013 kita. Itu sudah cukup menyakitkan 2013 kita. Itu sudah cukup menguras air mata di tahun 2013 kita. Dia tidak boleh merusak, dia tidak boleh menghancurkan, dia tidak boleh menguras air mata di tahun 2014. Di tahun 2014 kita tahu kemenangan-kemenangan besar, kemenangan-kemenangan dahsyat, kemenangan-kemenangan gilang gemilang Tuhan sudah sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya tidak rela setelah kita ibadah yang penuh sukacita malam hari ini, lalu sudah pulang tetap dengan kekecewaan, kebencian, dan kepahitan. Saya tidak mau tahu apapun dan siapapun yang telah melakukan sesuatu buat setiap saudara. Tapi saya cuma mau bilang, memberi kesempatan kepada kekecewaan, memberi kesempatan kepada kepahitan, memberi kesempatan kepada kebencian selalu merugikan diri kita sendiri. Satu-satunya cara untuk meredam kebencian, kepahitan, dan kekecewaan adalah bersyukur. Ada suami-suami yang benci, kecewa, pahit terhadap istrinya. Ada istri-istri yang benci, pahit, dan kecewa lihat suaminya. Ada menantu-menantu yang benci, pahit, dan kecewa lihat mertuanya. Ada mertua-mertua yang benci, pahit, kecewa lihat menantunya. Ada orang-orang yang benci, pahit, kecewa lihat iparnya. Ada orang yang benci, pahit, dan kecewa lihat sesama pelayan Tuhan. Dia tuh pendeta ngomongin saya, enggak pendeta. Saya kalau boleh pendeta saya siram pakai air keras tuh orang tuh. Kalau saudara juga punya kesempatan untuk membalas. Membalas tidak membuat hari depan saudara lebih cemerlang. Kalau saudara boleh mengutuk dan kutuk saudara terjadi dalam hidupnya, kutuk yang terjadi itu tidak membuat hari depan saudara lebih cemerlang. Kalau saudara bisa menyumpahin orang itu dan akhirnya karena sumpah saudara orang itu hancur, binasa, dan kecelakaan, itu juga tidak membuat hari depan saudara penuh kecemerlangan. Satu-satunya yang bisa meredam kebencian, kepahitan, kekecewaan adalah syukur. Seandainya Yusuf ada benci, ada kecewa, ada pahit, akhir cerita hidupnya pasti beda. Seandainya di penjara dia benci dengan kakak-kakaknya, dia kecewa dengan istrinya Potifar, dia punya kepahitan dengan Potifar, maka yang terjadi adalah Alkitab berkata, Yusuf sepanjang hari menyanyi di dalam penjara lagu kesedihan. Haruskah hidupku terus begini?
dengan derita yang tiada akhir. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Oh. 3 bulan kemudian maka kita baca dalam Alkitab, maka Yusuf kemudian sakit kanker. 4 bulan kemudian dokter membawa dia keluar dari penjara untuk kemoterapi. Dan sebulan kemudian memasukkannya lagi ke sana. Bulan depan diangkat lagi keluar dari penjara kemoterapi. 5 bulan kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yusuf mati karena kepahitan, benci dan kecewa. Kita bersyukur bukan karena masalah, tapi kita bersyukur di tengah masalah. Amin. Kita bukan bersyukur terima kasih Tuhan, seminggu 2 kali saya digampar, ditempeleng, diinjak sama laki gua. Tolol. Pendeta, bekas pacar saya meninggalkan saya setelah dia mengambil kegadisan saya. Nah lu goblok, ngapain ngasih, tolol. Nih malam tahun baru nih. Dosa paling banyak di malam tahun baru nih. Makanya saya berkali-kali bilang, yang wanita-wanita juga sadar, pria yang baik tidak akan pacaran raba-raba tubuhmu. Kalau dia udah mulai raba-raba bilang, kakak pikir kau tukang pijit ke apa? Kakak kalau mulai raba-raba tarik tangan langsung bilang, kakak pikir kakak tukang pijit ke apa? Iya ya. Saya mengerti apa artinya kebencian, kekecewaan dan kepahitan. Tapi saya harus ngomong dari dasar hati saya yang terdalam. Itu tidak membuat hari depan sudah makin cemerlang. Itu hanya membuat hidupmu makin menderita. Itu hanya membuat hidupmu makin sengsara. Karena itu hari ini saya tawarkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Mulai belajar bersyukur. Kita bukan bersyukur karena masalah, tapi kita bersyukur di tengah masalah. Bahwa di tengah masalah kita punya Tuhan yang bela kita. Kita punya Tuhan yang pegang tangan kita. Kita punya Tuhan yang beri kemenangan. Kita punya Tuhan yang roba air mata menjadi mata air kemenangan, yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Kebencian, kekecewaan, kepahitan, dia sangat merusak. Yang kedua, kenapa syukur adalah kekuatan? Karena syukur dapat membangkitkan semangat serta ide-ide positif dalam kehidupan. Di akhir tahun bersyukur, saya mau ingatkan, bukan berarti ini akhir dari kita bersyukur. Setiap hari harus kita isi dengan syukur. Kalau kita mulai bersyukur, semangat kita bangkit. Dan kalau semangat kita bangkit, ide-ide positif akan keluar dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata, orang yang bersemangat dapat menyelesaikan persoalannya. Setan mau bunuh semangat saudara. Iya kan? Jomblo saja butuh semangat. Jomblo yang masih punya semangat pasti masih dapat. Saya tidak perlu jelaskan kenapa mereka berkata amin. Sudah pasti sudah mengerti. Jomblo yang sudah tidak ada semangat, dia cuma bilang umurnya 39. Sebentar lagi trompet bunyi 40. Pasaran habis. Tapi sebaliknya, jomblo yang masih punya semangat bilang, saya ingat gembala saya bilang, sebelum tahun ini berakhir mujizat akan terjadi. Orang mau berhenti merokok saja butuh. Aduh, gara-gara Pak Henry nih. Orang mau berhenti merokok saja butuh semangat, saudara-saudara. Amin. Ada orang-orang yang pengen berhenti merokok, nggak bisa-bisa. Saya ngerti.
Para pendeta mungkin boleh saja menghakimi saudara dan berkata, itu orang-orang yang merokok itu akan mati dibuang ke neraka. Saya nggak berani ngomong begitu. Ada orang tanya sama saya, pendeta, orang kalau merokok bisa masuk surga nggak? Saya bilang, saya nggak tahu. Betul, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi satu yang saya tahu, orang merokok pasti tidak betah di surga. Kenapa orang merokok kadang-kala masuk gereja kebaktiannya 2,5 jam aja nggak betah, mulut asam. Bayangin nggak, kita akan ada di sorga selama-lamanya. Coba itu nggak ada yang jual di Samsu, nggak ada yang jual Sampurna Mentor. Tinggal kita sembunyi-sembunyi di belakang lalu bilang, Petrus, api. Orang kalau merokok paling nggak tahan waktu puji-pujian lagi menyanyi lagu Pantai Kosta zaman dulu. Api roh suci bakar hatiku. Dia bilang sebelum bakar hati, bakar dulu di depan ini. Hancur, hancur. Petrus. Api dulu, api. Petrus bilang, terada api di sini. Ada di bawah itu. Ya kan? Oh, pas mau ambil api tak bakar di muka, belah. Nggak bisa balik ke sorga. Saya tidak mau menghakimi. Saya tahu banyak saudara ingin berhenti merokok. Tapi persoalan kita udah nggak ada semangat. Saya kayaknya udah nggak mungkin bisa, pendeta. 32 tahun dalam hidup saya merokok terus, pendeta. Tetapi hari ini saya mau bilang, setan mau kita kehilangan semangat. Dia taruh kita sungut-sungut, percuma. Tapi hari ini saya mau bilang, kalau engkau bersyukur, aku tahu aku sudah dipilih Tuhan. Aku tahu aku sudah dipanggil Tuhan. Aku tahu Tuhan akan melakukan hal-hal dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah aku yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Iya. Orang kalau udah lihat suaminya udah nggak bakal berubah, pendeta. Dia nggak punya semangat tuh mendoakan suaminya. Kalau dia lihat rumah tangganya, udah nggak mungkin berubah. Dia nggak punya semangat, dia lihat keadaan keuangan, dia lihat utang-utangnya, wah, utang banyak, mendingan saya lari aja pindah ke luar negeri. Gak usah. Saudara yang sedang berpikir untuk pindah ke luar negeri hanya karena urusan utang, saya mau bilang tetap di sini. Bersyukur sama Tuhan. Imani bahwa Tuhan pasti bela. Imani bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Imani bahwa Tuhan pasti buka jalan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Setan mau kita bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut otaknya jahat. Orang bersungut-sungut semangatnya mati. Orang bersungut-sungut kata-katanya tajam. Orang bersungut-sungut semangatnya selalu aneh-aneh, saudara-saudara. Tetapi orang yang penuh dengan syukur, hidupnya bersemangat. Amin. Saya berdoa kepada Tuhan, supaya jangan ada lagi jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, yang kata-katanya selalu negatif. Mulai hari ini belajar kata-kata sudah positif. Belajar kata-kata sudah penuh dengan syukur. Sehingga saudara melihat sendiri. Ada begitu banyak kedahsyatan-kedahsyatan luar biasa yang Tuhan akan percayakan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Kesalahan 2013 jangan saudara ulangi di 2014. Yang ketiga, syukur. Kenapa saya sebut syukur adalah kekuatan? Karena syukur dapat mendekatkan sorga dengan kita. Artinya, sungut-sungut, asumsi, pikiran negatif, emosi, hanya membawa neraka lebih dekat dengan kita. Makanya orang sungut-sungut, orang emosi, pikirannya pendek. Orang sungut-sungut, orang emosi, keputusan-keputusannya aneh-aneh. Orang-orang sungut-sungut, orang-orang emosi, selalu ngambil jalan pintas dalam hidupnya. Tetapi orang kalau bersyukur, dia rasakan Tuhan itu dekat. Saya tidak bilang 2014 tidak ada masalah. Tetapi saya mau bilang, selama 2014 kau jalani dengan syukur, engkau akan merasa betul sorga begitu dekat dengan saudara. Yang membuat Daniel bisa
bertahan di gua singa. Karena dia punya naluri untuk bersyukur. Gua singa tidak terasa menakutkan. Gua singa tidak merasa menyeramkan. Gua singa tidak merasa mencekam. Karena di gua singa dia rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Paulus dianiaya. Paulus dan Silas dicambuk. Paulus dan Silas was beaten up, kata Alkitab. Bruises. Dengan luka-lukanya, dia dibuang ke dalam penjara. Tetapi Alkitab berkata, they are praising God. Mereka memuliakan Tuhan. Saudaraku, mereka bukan memuji Tuhan karena masalah. Tetapi mereka memuji Tuhan di tengah masalah. Amin. Hari ini saya mau ingatkan apa yang terjadi. Sendi-sendi penjara goyah. Kenapa sendi-sendi penjara goyah? Ketika sorga turun, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menahan. Ketika sorga turun, sendi-sendi penjara goyah. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Perkara dahsyat Tuhan kerjakan bagi mereka yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti hari ini saya mau ingatkan. Siapa yang rindu 2014-nya, hari-hari, minggu-minggunya, dan bulan-bulannya, merasakan suasana sorga. Amin. Saya tidak bilang, siapa yang rindu 2013-nya, atau 2014-nya hari-harinya, minggu-minggunya, bulan-bulannya tanpa masalah. Tapi yang saya tanya, siapa yang rindu 2014-nya, hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulannya, mengalami suasana sorga. Amin. Kalau sudah rindu, jangan tunggu sampai suami sudah berubah dulu. Jangan tunggu istri sudah berubah dulu. Jangan tunggu semua keadaan sekitar sudah berubah dulu. Mulai belajar bersyukur. Maka engkau tahu dalam segala perkara, sorga turun, kemuliaan Tuhan dinyatakan, berkat-berkat yang dicurahkan, mujizat-mujizatnya terjadi. Yang keempat, kenapa syukur adalah kekuatan? Karena syukur dapat mematikan suara setan. Serta suara negatif dunia ini. Yang cenderung mengintimidasi kita. Saya selalu bilang gini. Setan itu norak dan kampungan. Please subscribe to online worship. Kenapa dia norak dan kampungan? Pertama, dia nggak punya ide. Kedua, dia pengen jatuhin kita. Dan yang ketiga, dia tidak pernah berani berhadapan muka. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Setan itu norak dan kampungan. Kalau saya boleh tambahkan hari ini, setan udah norak, kampungan, cerewet lagi. Saya tidak bilang setiap mereka yang cerewet kerasukan setan, bukan itu maksud saya. Tapi kalau sudah merasa, bertobatlah. Setan itu cerewet. Jadi semua yang cerewet seperti setan. Sudah, jangan ini jadi kepahitan. Karena khotbah saya tadi bilang jangan ada kepahitan. Setan itu cerewet. Semua yang cerewet seperti, ya terserah saudaralah. Tahu bukan saya ini yang ngomong kan? Setan itu cerewet. Kenapa dia cerewet? Kita nggak ajak ngomong, dia terus mau ngomong sama kita. Saya mau tanya sama saudara. Hawa ajak ngomong nggak? Halo? Mas bro. Hawa ajak ngomong dia enggak? Alkitab tidak berkata, maka Hawa memanggil Tantan. Lalu setan berkata, ngapain Hawa? Nah. Hawa ajak ngomong setan enggak? Terus setan datang bilang apa?
tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Nyebelin nggak? Setan itu cerewet, SKSD, sok kenal, sok deket, sok nyampur. Setiap kali saudara lagi ada masalah apapun, setiap kali saudara lagi bahagia, setiap kali saudara pulang gereja, ada aja suara yang bilang sama saudara sesuatu. Jangan-jangan, saudara baru sebel karena batuk. Jangan-jangan kanker paru-paru. Saudara baru sebel suami saudara terlambat pulang, jangan-jangan dia punya perempuan lain. Saudara lagi mikir, jangan-jangan gimana kalau dia punya perempuan lain. Tiba-tiba ada suara lagi yang bilang, masih mending kalau perempuan lain. Bagaimana kalau laki-laki lain? Ngerti nggak maksud saya? Saudara alamin nggak gitu? Setan tuh cerewet. Kita nggak ngajak ngomong dia ngomong terus. Makanya saya bilang, never entertain your negative thought. Because that is from the devil. Itu dari setan. Nah bodohnya, we keep entertaining. Kita tetap menikmatinya. Jangan-jangan betul, jangan-jangan betul. Nah itu yang terjadi dengan Hawa. Ketika setan mulai bilang, tentu Allah berfirman semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Harus yang Hawa buat, dia tinggalkan dan dia nggak usah kasih kesempatan. Yang terjadi hari-hari ini, kita kasih kesempatan, kita entertain, dan satu saat dia mengintimidasi dan akhirnya menghancurkan kita. Satu-satunya cara meredam suara setan yang mengintimidasi kita, praising God, muliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, aku masih hidup. Tuhan terima kasih, aku masih dipercaya Tuhan. Tuhan aku bersyukur, Tuhan masih beri kekuatan. Tuhan aku bersyukur, aku sudah dipilih Tuhan. Aku pasti menang, aku lihat mujizat, aku lihat kedahsyatan Tuhan. Aku lihat perkara dahsyat Tuhan mau nyatakan bagi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya tidak rela engkau terus diintimidasi oleh suara setan. Karena itu di malam terakhir tahun 2013 ini, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ketika engkau begitu terintimidasi, mulai praising God, mulai muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku cakap menanggung segala perkara dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sebab Tuhan membela aku. Tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kelima, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kenapa syukur adalah kekuatan? Yang pertama, syukur dapat meredam segala kebencian, kekecewaan, serta kepahitan yang sangat merusak. Yang kedua, karena syukur dapat membangkitkan semangat, serta ide-ide positif dalam kehidupan. Yang ketiga, karena syukur dapat mendekatkan hubungan sorga dengan kita. Yang keempat, karena syukur dapat mematikan suara setan, serta suara negatif dunia yang cenderung mengintimidasi kita. Yang kelima, karena syukur dapat meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan. Saudaraku, waktu Yosua memimpin untuk menyerbu masuk ke Yeriko, Tuhan bilang sama Yosua, kelilingi tembok ini 1 kali 1 hari selama 6 hari, kamu diam. Sebelum kita bisa bersyukur, pelajaran pertama kita adalah kita harus bisa diam dulu. Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Kita nggak bisa diam. Kita lihat sesuatu mesti komentar. Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu membangun. Berarti ukurannya adalah, sebelum saya ngomong, saya pikir dulu ini berguna nggak, ini membangun nggak. Kalau nggak, jangan diomongin.
Ngapain sih hidup kita berkelahi melulu? Ngapain sih hidup kita berantem terus? Cuman karena kita ucapkan kata-kata yang terus jadi perkara. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan buat saudara. Bu, kadangkala ibu nggak belajar diem bu, bener deh bu. Bacot ibu bu, aduh bener-bener bu. Mesti dilem pakai bu, baru diem. Suaminya bilang udah dilem pakai kaebon, ternyata lepas lagi. Mesti dijahit, diobras kalian. Pak, belajar diem. Penguasaan diri. Setelah mereka bisa diem, 1 kali 1 hari selama 6 hari. Hari ke-7 adalah hari ujiannya. 6 kali mereka harus keliling dengan diam. Berat. 12 kali keliling kota itu diam. Berat. Mereka udah capek, mereka udah kesel. Tapi mereka belajar untuk diam. Tapi waktu mereka mampu mengendalikan diri untuk diam, waktu mereka bersorak, tembok-tembok itu runtuh. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, buat orang yang bersuka bersyukur, tidak ada kata mustahil. Buat orang yang suka bersyukur, tidak ada kata tidak mungkin. Kalau engkau berdiri di depan tembok yang tebal, angkat tanganmu dan bersyukurlah. Tanpa engkau sadari, Allah bertindak. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi.